Wih, ada petani kampung nih. Wih, Kang, lagi ngapain nih? Lagi ngeliatin matahari tuh. Aduh, mohon maaf nih ya, mengganggu waktunya. Lihat. Woi, Widih, bentar lagi indah panen. banget ya. Ini Kang, aduh kesempatan nih. Saya cari tadi ke rumahnya nggak ada di sini, ternyata lagi santai. Apaan tuh? Ini Kang, biasalah ada pertanyaan nasab-nasab lagi. Masih nasab. Ya, begitulah. Pertanyaan perihal polemik nasab yang terjadi saat ini, Kang. Kenapa? Apa lah? Atas motif apa panjenengan dukung Kiai Imaduddin Usman sampai sekonsisten ini sih? Apakah ada tujuan untuk mencari royalti, keuntungan dan sebagainya? Atau gimana, Kang? Jadi gini ya. Memang tuduhan seperti itu, tanggapan seperti yang tadi panjenengan tanyakan itu banyak juga saya baca di kolom komentar konten-konten saya, yang mana mereka menyangkakan, menuduhkan, lah situ cari duit kok sampai segininya ya, cari keuntungan ataupun cari popularitas dan yang lain-lainnya, banyak. Cuman ya saya tidak gubris juga, hanya yang ngapain, soalnya saya tahu itu yang komentar kan orang-orang yang benci dengan konten kita, yang tidak suka ya inilah dalam tanda kutip beliau pendukung-pendukungnya, para habaib yang memang nasabnya sekarang dipertentangkan dan juga yang kita kritik. Nah, sebetulnya seperti ini, kalau menanyakan, mungkin saya lebih perbaiki lagi pertanyaannya, motif Anda itu apa sehingga bisa sekonsisten ini mendukung Kiai Imad? Apakah ada bayaran? Apakah ada keuntungan royalti? Mungkin kan seperti itu dan sebagainya lah. Nah, saya jawabnya gini. Motifnya saya mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman karenanya saya itu menghargai akan ilmu yang disajikan Kiai Haji Imaduddin Usman, kan yaitu ilmu, bukan hanya sekedar seperti tuduhan mereka nyatakan ini fitnah, ini hasud, ini doktrin, ini dikte, membenci habaib, menggiring kita agar membenci keturunan Nabi, zuriat Nabi. Ini kan konyol. Ini kan tuduhan-tuduhan mereka. Bagi saya ini ilmu. Lagian kalau misalkan gini lah, saya sekonsisten ini dan juga dituduhkan oleh mereka ada keuntungan royalti, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat di konten-konten saya apakah ada iklan di sana. Jadi kalau bisa ngarepin bayaran ya dari mana? Saya hanya kelasnya menghargai ilmu yang disajikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Adapun benar tidaknya kami tidak tahu. Misalkan ke saya membela yang benar ataupun yang salah, saya tidak tahu yang benar itu yang mana, yang salah yang mana secara hakikat kan. Adapun masalah tadi, kebenaran bisa dibuktikan dengan cara keabsahan bukti-bukti yang mereka sajikan. Nah, wong selama ini pihak Ba'alawi tidak bisa mensajikan, tidak bisa menyodorkan, tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Baik itu secara bukti dari kitab-kitab nasab, ataupun dari manuskrip mungkin, ataupun juga dari genealogis yang lainnya, semisal tes DNA. Ya mereka kan tidak bisa. Nah, berarti kesimpulan kenapa saya lebih kuatnya lagi, benar-benar saya menghargai ilmu yang disajikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, baik ilmu dari keagamaannya ataupun keahliannya dalam meneliti nasab ini, meneliti memang suatu kajian yang sekarang ini lagi dipertentangkan. Ya, motifnya seperti itu. Tidak lain tidak bukan, misi saya hanya menyampaikan yang mesti disampaikan, menjelaskan apa itu yang mesti dijelaskan, bukan semata-mata cari keuntungan. Nah, oke lah, semisal ada royalti nanti ke depan, ya itu mah ya anggap aja hadiah, tapi tidak menjadi
tujuan utama ya saya menyampaikan, ada bayaran, ada royalti dari pihak YouTube atau enggaknya, insya Allah saya tetap konsisten menyuarakan apa yang itu mesti disuarakan. Dan juga ya sasarannya kepada kaum seperti saya ini, kaum yang di bawah lah, bukan kiai, bukan gus, bukan tokoh elit yang lain. Sasarannya ya kepada kaum seperti kita ini, rakyat jelata. Soalnya kenapa? Ya ini seolah hanya tanggapan receh-receh itulah, nggak ada gunanya bagi mereka. Jadi sasaran saya bukan ke atas, hanya saja kepada kaum seperti kita ini, kaum awam lah, yang mana disampaikan sesama orang awam oleh orang awam, didengarkan oleh orang awam pula, ya saya kira itu lebih mudah didengar. Seperti itu. Ada satu lagi nih Kang. Apa ada satu lagi. Apakah benar Kiai Imaduddin Usman tidak akan hadir pada acara Basul Masail tanggal 25 sampai 27 Agustus? Apakah benar Kang? Kalau apa ya? Kalau kebenarannya sih kami tidak tahu ya. Hanya saja memang ada kabar dari konten kreator YouTube, yang ada beberapa konten kreator menyajikan dalam kontennya bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman batal hadir ataupun tidak bisa hadir di acara Basul Masail Banten. Dan motifnya juga saya tidak tahu ya, sebabnya itu hak beliau. Mungkin ada beberapa indikasi yang tidak bisa beliau jabarkan. Cuman sepanjang pengamatan kita ini seperti ini loh. Mungkin saja beliau tidak bisa hadir ataupun batal hadir, karenanya ini bukan daripada misi beliau juga. Akan adanya Basul Masail di Banten ini berangkat awal mula kekisruhan Kiai Haji Imaduddin Usman meneliti nasab Habib di Indonesia dari kalangan Ba'alawi ya. Habib ya mesti Ba'alawi. Nah, awal mula polemiknya kan dengan Ba'alawi. Toh kenapa ujung-ujungnya sekarang mau dibenturkan seolah Wali Songo dengan Terah Wali Songo? Itu kan bukan yang dipertentangkan awalnya, bukan. Nah, mungkin satu yang kita amati ya. Dan kedua, kita juga kan dengar kabar dari pihak Robito, tokoh undangan tersebut Habib Taufik Assegaf nggak bakal bisa hadir dengan alasan sakit katanya. Dan yang lain ya mungkin keterlibatan juga nggak bakalan bisa hadir dengan alasan ya dan sebagainya. Nah, terus kita nanti di Banten mau ngebahas apa? Yang dipertentangan Ki Imad juga ya nasab Ba'alawi, orang Ba'alawinya tidak bisa hadir alasan sakit. Ya, ini kan lucu. Makanya hemat saya juga ya Ki Imad ya nggak mesti hadir lah, terkecuali hanya menghargai undangan ya. Terkecuali hanya menghargai undangan ya silahkan lah. Tetapi kalau misalkan dipaksakan adanya Basul Masail, debat terbuka, apa yang mesti diperdebatkan? Untuk nasab Sunan Gunung Jati misalkan, dan Said Jumadil Kubro, nasab Sunan Gunung Jati di Benda Kerep tersebut ya sudah beres lah menurut saya, dibanding dengan nanti agenda di Banten. Di Benda Kerep sekalipun ya udah beres, soalnya mulai daripada keturunan Kesultanan Cirebon itu dan pihak yang lain, yang pihak terkait dengan pencatatan silsilah nasab yang mempunyai bukti-bukti mulai dari manuskrip dan kitab nasab dan catatan keluarga, itu udah disuguhkan. Dan itu semuanya tidak pro dengan Ki Imad, tidak semuanya pro dengan Ki Imad, ada juga yang kontra kan. Nah disitulah udah diputuskan. Nah sekarang ada lagi di Banten, seolah ini meneruskan agenda dari meneruskan hasil Basul Masail di Benda Kerep kemarin. Nah ini ada apa? Kan lucu. Berarti Basul Masail di Benda Kerep kemarin itu tertolak dong oleh mereka-mereka yang di Banten. Yang mana tertolaknya karena ini tidak satu emosional dengan saya. Kan mungkin kayak gitu. Nah yang dibahas nasab Sunan Gunung Jati pastinya. Sedangkan kalau kita bawa nih pembahasan Sunan Gunung Jati kemarin di Benda Kerep Cirebon, tentu itu lebih dekat lah. Soalnya kenapa? Ngebahasnya di Sunan Gunung Jati langsung, dengan keturunan Sunan Gunung Jati langsung. Terus mau dibahas di Kesultanan Banten, harusnya sudah menerima lah. Oh iya, yang membahas kemarin kan langsung daripada Sultanan Banten kan anaknya daripada Sunan Gunung Jati ya. Harusnya ya udah terimalah.
terima, jangan ngelebar kemana-mana seperti oknum-oknum yang menantang Kiai Haji Imaduddin Usman, menuduh membelokkan sejarah lah, membelokkan nasab lah. Ini kan sangat konyol. Dan juga mungkin berangkat dari tadi, Kiai Haji Imaduddin Usman tidak bisa hadir karena ada agenda juga beliau yang katanya tanggal 26 itu ada acara di UIN ya. Kalau nggak salah itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Ada acara itu juga. Dan banyak lagi lah, ada alasan yang seperti yang lain. Kalau mau debat terbuka harus bisa membantah tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman dengan antitesis tertentu, dan adalah sebagainya yang kita tidak tahu detailnya. Ya, saya hanya menyampaikan yang saya pahami saja, itulah. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih nih Kang nih atas penjelasannya. Aduh. Silakan dilanjut lagi Kang waktu santainya. Siap. Aduh. Izin pamit Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.